Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Saiful. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Agil Aprilia Sukmawati dengan NIM 20064 11028. Lalu ada Nadifa Tunisa dengan NIM 20064 11023. Lalu ada Rivalda Nabila dengan NIM 20064 11007. Lalu saya sendiri Ria Harun Firmansyah dengan NIM 20064 11004. Kami akan mempresentasikan hasil dari kalender kami. Kalender kami menggunakan tema alam seperti hutan, gunung, dan pedesaan. Lalu ukuran kertas kalender kami yaitu 17 cm kali 12 cm dengan menggunakan art karton. Lalu kalender kami berisikan 13 lembar, 1 lembar cover depan plus 12 lembar isi kalender. Material yang kami gunakan yaitu kami menggunakan karton linen sebagai lapisan board dengan ukuran 109 cm kali 79 cm dan art karton A3 dengan berat 260 GSM. Lalu kami menggunakan board nomor 40 dengan ukuran 77 cm kali 66 cm. Kami juga menggunakan spiral. Teknik yang kami gunakan yaitu teknik cetak offset dengan full color bolak-balik. Bentuk kalender ini dibuat menyerupai bentuk rumah, yang pada bagian penyangga atau boardnya itu bisa diletakkan di mana saja karena bentuknya itu tidak terlalu besar, sehingga tidak memakan tempat dan ruang yang cukup banyak ketika di atas meja. Ukuran kalender pada isi ini kami menggunakan 12 cm kali 17 cm pada kertas A3. Ini adalah jaring-jaring boardnya. Jarak antara bagian boardnya itu 0,5 cm. Dikarenakan untuk memudahkan dan menyesuaikan ketika proses pelipatan. Ukuran atap board. Kami menggunakan ukuran yang di sisi kanannya itu 14 cm dan di sisi bawah 19 cm. Jarak antara bagian boardnya itu 0,5 cm dan untuk memudahkan penyesuaiannya ketika proses pelipatan. Ini adalah desain kalender kami yang bertemakan alam, pedesaan, dan pegunungan Indonesia. Nah, desain kalendernya bagian belakang itu terdapat kata-kata motivasi dan notes atau catatan ketika customer ingin menuliskan sesuatu di balik halaman keduanya. Nah, ini desain konsep dari kalender kami. Nah, kami menggunakan tema Nature Fantastic atau alam. Desain yang digunakan kurang lebih seperti contoh pada gambar di samping, yaitu gambar seni abstrak Nature Fantastic atau alam pedesaan yang mengilustrasikan tentang suatu gambaran alam dan suasana pedesaan di Indonesia. Proses pembuatan. Menentukan bentuk kalender sesuai dengan tugas atau perintah yang diberikan, yaitu membuat kalender meja atau duduk. Kelompok kami, yaitu kelompok 1, berencana ingin membuat kalender meja yang sederhana, tidak terlalu besar dan mudah diletakkan di mana saja, yang berbentuk seperti rumah dengan ukuran 17 cm kali 12 cm. Menentukan desain. Desain yang ingin kelompok kami gunakan yaitu bertema nature fantastic atau alam. Desain yang digunakan kurang lebih seperti contoh yang pada di samping ini, gambar seni abstrak, nature fantastic atau alam dan pedesaan yang mengilustrasikan tentang suatu gambar alam dan suasana pedesaan yang terdapat di Indonesia. Sehingga pada setiap halaman bulannya akan ada ilustrasi alam sekitar, dan dari segi fungsionalnya kami membuat halaman not atau catatan dan juga kata-kata motivasi pada tiap lembarnya pada bagian halaman belakang kalender. Fungsionalnya, konsep dari
Konsep dari kalender meja kami yaitu kalender meja yang nyaman digunakan dan tidak memakai banyak tempat di meja karena ukurannya yang lumayan kecil yaitu 17 dikali 12 cm. Pada bagian dalam kalender terdapat ruang juga dapat diisikan dengan alat tulis agar tidak berantakan. Menentukan material yang ingin digunakan. Material yang kami gunakan untuk membuat kalender duduk yaitu karton linen sebagai lapisan board dengan ukuran 109 dikali 79 cm. Art karton A3 yaitu 260 GSM. Board nomor 40 dengan ukuran 77 cm dikali 66 cm. Dan spiral. Alat tambahannya ada cutter, lem kertas, penggaris, plus alat tulis. Tahapan cutting material standing board. Material board nomor 40 digunakan berukuran 66 cm dikali 77 cm dan ukuran standing board kalender yang ingin kita buat dengan ukuran sisi alas depan belakang yaitu 12 cm dikali 17 cm, sisi samping 12 cm dikali 20 cm, atap 14 cm dikali 19 cm. Tahapan cutting material standing board. Cutting material art karton. Material AC digunakan berukuran 65 cm dikali 90 cm agar tidak terlalu membuat waste. Kemudian dipotong agar sesuai dengan ukuran mesin SM52. 65 kali 90 per 28 dikali 40. Hasilnya 4. Jadi satu lembar plano menjadi 4 kertas ukuran 20 cm dikali 40 cm. 28 dikali 40 per 12 dikali 17 sama dengan 4. Berarti satu kertas 28 cm dikali 40 cm. 40 cm bisa membuat 4 halaman kalender. 1000 kalender membutuhkan 813 lembar plano ditambah insheet 10%, jadi hasilnya 895 lembar plano. Dan ini merupakan pola potongan plano art karton. Jadi, dalam satu lembar plano ukuran 65 dikali 90 cm bisa membuat 4 kertas ukuran 28 cm dikali 40 cm, di mana dalam ukuran setiap jaraknya antar kertasnya memiliki jarak 3 cm dikali 2 cm dan memiliki luas 10 cm dan 9 cm. Jadi dalam satu plano kita bisa membuat 16 pola dengan ukuran 12 dikali 17 cm. Kemudian ada set pola board A. Pola potongan A sebagai pola potongan untuk sisi depan, alas, dan belakang. Standing board kalender. Pola tersebut dipotong menggunakan mesin die cut. Ukuran sisi depan, alas, dan belakang yaitu 17 dikali 12 cm. Kemudian ada set pola board B. Pola board B sebagai pola potongan untuk sisi atap atau atas kalender. Pola tersebut dipotong menggunakan mesin die cut. Ukurannya setiap atap atau atas kalender yaitu 19 dikali 14 cm. Set pola board C. Pola board C sebagai pola potongan untuk sisi samping kalender. Pola tersebut dipotong manual menggunakan bantuan dengan penggaris atau cutter. Linen pada box. Linen yang digunakan satu plano linen berukuran 79 kali 109 cm. Satu lembar plano bisa untuk melapisi 2 pola board kalender. Satu board penyangga memerlukan linen berukuran 62 kali 41 cm. Pada board cover memerlukan linen berukuran 23 kali 18 cm. Berikut adalah pola potong linen. Lalu ada tahapan pembuatan acuan cetak. Membuat acuan atau plat cetak, pencetakan dilakukan menggunakan mesin SM52. Pencetakan kalender ini membutuhkan 5 set dan untuk 4 set pertama menggunakan warna separasi dan 1 set terakhir satu warna, sehingga dibutuhkan 17 plat cetak. Pembuatan plat cetak dilakukan dengan tahapan 1. Pemisahan warna desain kalender yang dilakukan oleh desainer.
2. Pengiriman data pemisahan warna ke tempat pencetakan plat cetak. 3. Pencetakan plat dapat mulai dilakukan dengan membuat pola desain pada plat menggunakan CTP. Yang keempat, mencuci plat yang telah dicetak dengan mesin prosesor yang telah diisi air developer, kemudian plat dikeringkan. Lalu ada tahapan pembuatan acuan cetak plat cetak set 1 atau cover. Untuk mencetak 1000 kalender menggunakan 4 buah plat cetak yaitu CM, Y, dan Key. 1000 bagi 4 sama dengan 250, maka dibutuhkan 250 lembar kertas ukuran 28 kali 40 cm khusus cover. Lalu plat cetak set 2, untuk mencetak 1000 kalender menggunakan 4 buah plat cetak yaitu CMY dan Key. 1000 bagi 1 sama dengan 1000, maka dibutuhkan 1000 lembar kertas ukuran 28 kali 40 cm. Plat cetak set 3, untuk mencetak 1000 kalender menggunakan 4 buah plat cetak yaitu CMY dan Key. 1000 bagi 1 sama dengan 1000, maka dibutuhkan 1000 lembar kertas ukuran 28 kali 40 cm. Sama dengan plat cetak set 2 dan 3, plat cetak set 4 juga menggunakan 4 buah plat cetak yaitu CMY dan Key. 1000 bagi 1 sama dengan 1000, maka dibutuhkan 1000 lembar kertas ukuran 28 kali 40 cm. Lalu ada tahapan finishing, melakukan proses finishing atau post-press pada kalender. Proses finishing dilakukan setelah proses cetak atau press dilakukan. Pada pembuatan kalender ini, ada pun tahapan finishing yang dilakukan. Yang pertama ada laminasi, lalu cutting, yang ketiga gathering, yang keempat binding, lalu yang terakhir folding and gluing. Yang pertama laminasi. Setelah kalender dicetak, tahapan selanjutnya yaitu laminasi. Untuk menambah nilai seni dari kalender ini, pada bagian ilustrasi alam dan pedesaan dan nama bulan pada kalender akan diberi laminasi, sehingga lebih cetakan tidak mudah rusak dan tahan lama. Pada kelompok kami menggunakan laminasi glossy agar kalender yang kami buat terlihat mengkilap. Selanjutnya ada tahapan finishing bagian cutting. Proses pemotongan board dengan ukuran satu plano menjadi bentuk atau ukuran yang diinginkan dan juga proses pemotongan sisi kalender yang tidak digunakan atau area non-image. Pada cutting ini kami cutting menggunakan dua cara, yaitu cara manual dan juga cara menggunakan mesin potong. Yang selanjutnya itu ada tahapan finishing gathering. Tahapan ini bertujuan untuk menggabungkan semua halaman kalender menjadi satu sesuai dengan urutannya. Kemudian ada tahapan binding. Hal yang harus diperhatikan saat binding itu yang pertama, siapkan terlebih dahulu kertas yang akan kita jilid, terus atur menurut nomor halaman atau berdasarkan pengaturan lain yang dikehendaki. Selanjutnya, setelah itu dilubangi kalender dengan mesin jilid spiral, diratakan atau dirapikan setiap sisinya agar presisi. Siapkan spiral yang akan dipakai untuk menjilid, potong spiral tersebut sesuai dengan panjang kalender di bagian yang ingin dijilid. Terus kemudian potong dengan gunting kawat supaya hasilnya rapi dan mudah dilakukan. Spiral yang dipotong bagian lubang besar. Terus pasang spiral pada lubang kertas yang sudah dilubangi oleh mesin pelubang atau spiral. Kemudian masukin si spiralnya ini ke kertas dan kemudian dipres pada mesin press spiral. Selanjutnya ada tahapan folding and gluing. Proses gluing ini dilakukan pada pembentukan standing board yang berbentuk rumah dengan cara menyatukan potongan board dengan lem kertas. Kemudian dilapisi atau ditempelkan dengan karton linen pada bagian dalam dan juga bagian luar board.
Pada tahapan folding ini, board yang sudah dilapisi oleh karton linen pada bagian depan dan belakang kemudian dilipat atau dibentuk, membentuk bangunan seperti rumah pada kalender. Ini merupakan estimasi biaya. Kita menggunakan material pertama ukuran kalender kami 17x12, ukuran maksimal kertasnya itu 39x52, area cetaknya itu 34x50, ukuran plano art karton yaitu 65x90, ukuran boardnya itu 77x66, ukuran plano linen 109x79, jumlah pesanan 1000, terus kita menggunakan spiral, kita menggunakan lem kertas dengan berat volumenya itu 4 kg dan mesin cetak offset SM52. Estimasi biayanya ini harga satuan. Jadi pada estimasi biaya ini kami art karton dengan ukuran 65x90 itu estimasi satuannya itu 3.000. 1000 kalender ini kami membutuhkan 813 pano yang estimasi harganya itu kisaran 2.439.000. Terus board dengan ukuran 77x66 kisaran harga satuannya 10.000. 1000 kalender yang membutuhkan 366 plano. Jadi harganya itu 3.660.000. Terus ada linen dengan ukuran 79x109, harga satunya 6.000. Untuk 1000 kalender membutuhkan 500 plano, jadi 500 kali 6.000 sama dengan 3 juta. Dan ada lem 4 kg yang harganya 115. Jasa potong board, linen, planonya itu 125.000. Terus jasa lem linennya itu 300.000. Dan di sini ada ongkos cetak per warna termasuk plat. Kita membutuhkan 17 plat. Setiap platnya itu harganya 90.000. Jadi 17 kali 90 sama dengan 1.530.000. Untuk tahapan finishing ini kami menggunakan pertama laminasi glossy A0 yang per lembarnya itu harganya 27.500. Untuk 1000 kalender membutuhkan 362 lembar laminasi glossy ukuran A0 dengan kisaran harga 9.927.500. Jasa untuk binding kalendernya itu per kalendernya itu 4.000. Itu sudah termasuk kawat spiral. Untuk 1000 kalender berarti 1000 kali 4.000 sama dengan 4 juta. Jadi total produksi kami yaitu 18.096.500. Untuk estimasi harga jual di sini ada rumusnya HJ sama dengan TBP plus TBP kali 35% dibagi JO. Jadi HJ di sini itu harga jual, TB-nya di sini itu total biaya produksi, 35% itu asumsi keuntungan kita, dan JO itu jumlah order. Jadi TBP itu 96.500 ditambah 18.096.500 dikali 35% dibagi 1000. Yang kemudian 24.430.275 dibagi 1000. Hasilnya itu 24.430,275 atau kita bulatkan 24.500. Di sini bisa terlihat wes pada linen. Linen yang kita gunakan yaitu 109 dikali 79. Yang pertama itu wes pada linen. Kami menggunakan satu plano linennya itu ukuran 79 kali 109. Di mana satu linen ini kita bisa membuat atau membentuk 2 board. Diketahui linennya ini luasnya 79 kali 109 sama dengan 8.611.
luas penyangganya itu 41 kali 62 sama dengan 2542 cm, luas atapnya itu 16 kali 21 cm sama dengan 336, luas linen bagian dalam seperti ini. Itu setelah kami hitung-hitung luas keseluruhan bagian dalamnya itu 721. Jadi di total dalam satu pembentukan board ini kami membutuhkan dengan luas 3.599. Karena kami dalam satu planonya bisa membuat 2 board penyangga, maka dikali 2. 3.599 dikali 2 sama dengan 7.198. Di sini untuk menghitung waste-nya, yaitu luas yang dipakai sama dengan persen yang terpakai dikali luas keseluruhan. Jadi luas yang dipakai 7.198 sama dengan persen yang terpakai dikali luas keseluruhannya itu 8.611. 7.198 per 8.611 itu yang terpakai kisaran 83,6%. Dan yang terbuang itu 16,4%. Jadi, dalam satu plano linen hanya membutuhkan 83,6%. Dalam setiap planonya bisa membuat 2 penyangga rumah dengan waste 16,4%. Di sini terdapat wasteboard yang ukurannya itu 19 kali 4 cm dengan luasnya itu 266. Bisa menghasilkan 16 pola potong. Jadi luasnya itu kan 266 dikali banyaknya pola potong yang terdapat dalam board 16 sama dengan 4.256. Untuk menghitung waste-nya sama seperti rumus pada tadi linen. Jadi luas yang dipakai yaitu 4.256 sama dengan persen yang terpakai dikali 4.000 luas keseluruhan. Yaitu, maaf di sini tipe, luas keseluruhannya itu 5.082. Jadi 4.256 per 5.082. Jadi yang terpakai itu kisaran 83% dan yang terbuang itu 16,3%. Dalam satu plano board hanya membutuhkan 83,7% dalam setiap planonya bisa membuat 16 pola. Kemudian ada waste bagian board yang ukurannya 12 kali 20. Jadi di sini tuh dalam satu boardnya itu bisa menghasilkan 22 pola potong dengan luas setiap polanya itu 192. Jadi 192 dikali 22 sama dengan 4.224. Menghitung waste-nya itu sama seperti tadi, 4.224 sama dengan persen yang terpakai dikali 5.082. 4.224 per 5.082%, jadi yang terpakai 83 dan yang terbuang 17%. Dengan bisa dalam satu plano bisa membuat 22 pola. Kemudian ada board yang ukurannya itu 17 kali 12% dan bisa menghasilkan 20 pola potong. Jadi luasnya itu 204 dikali banyaknya pola potong 20 sama dengan 4.080. Kemudian luas yang dipakai itu 4.080 sama dengan persen yang terpakai dikali luas keseluruhan itu 5.082 sama dengan yang terpakai kisaran 80% dan yang terbuang 20%. Dan bisa menghasilkan 20 pola dengan ukuran 12 kali 17 cm. Ini merupakan bentuk
kalender yang sebelah kiri itu kalender referensi dari kelompok kami, yang sebelah kanan itu hasil akhir yang kami buat. Ini referensi harga yang kami cantumkan pada estimasi biaya. Kemudian ada cuplikan video kami dalam praktek pembuatan kalender. Jadi di sini yang pertama ada proses laminasi. Kami menggunakan proses laminasi glossy dan kemudian di cutting menggunakan mesin. Kami meng-cutting bagian area yang tidak terpakai. Kemudian kita membuat pola potong pada board. Kemudian kita meng-cutting board dengan cara manual, yaitu menggunakan cutter dan penggaris. Dan ada juga kita memotong dengan cara menggunakan mesin potong sesuai dengan ukuran yang telah dibuat di pola potong yang tadi kita buat. Selanjutnya ini pembentukan pengukuran linen. Ini untuk bagian cutting linen pada sisi samping linen. Kemudian bagian folding and gluing, kita menggluing bagian sisi-sisinya dan juga menempelkan pada area dalam agar si boardnya tidak terlihat. Kemudian setelah udah jadi, kita proses binding, yaitu pembolongan pada board bagian atap. Setelah itu digabungkan bagian board dan kartonnya, dan ini hasil jadi dari kelompok kami. Mungkin itu saja yang kelompok kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.